Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan responsif mengenai materi agregat. Pengertian agregat itu adalah sekumpulan eh, batuan pecah atau pasir atau batu alam dan lain-lain. Kemudian agregat itu eh, ada dua, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Kalau yang halus itu agregat berupa pasir alam sebagai disintegrasi alami dari batuan-batuan yang dihasilkan oleh alat pemecah batu dan mempunyai ukuran sebesar 5 mm. Kalau yang kasar itu agregat berupa kerikil. Kalau yang halus berupa pasir, kalau yang kasar berupa kerikil yang diperoleh dari pemecahan batu antara 5 sampai 40 mm. Kalau yang halus tadi 5 mm, kalau yang agregat kasar ini 40 mm. Kemudian syarat mutu. Yang pertama, agregat halus. Agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran yang tajam dan keras dengan indeks kekerasan kurang dari sama dengan 2,2. Kemudian butiran halus bersifat kekal. Kekal itu artinya tidak pecah, tidak hancur, dan oleh pengaruh-pengaruh cuaca seperti hujan dan matahari. Kemudian sifat kekal ini dapat diuji dengan larutan jenuh garam sulfat. Jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur itu maksimum 12%. Jika dipakai magnesium sulfat, yang hancur itu maksimumnya 10%. Kemudian agregat halus itu tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%. Kemudian agregat halus itu tidak boleh mengandung bahan-bahan organis dan organik. Kemudian susunan besar butiran agregat halus mempunyai modulus kehalusan antara 1,5 sampai 3,8. Adapun pengujiannya itu sisa di atas ayakan 4,8 mm harus maksimumnya 2% berat. Kalau yang sisa di ayakan 1,2 mm harus minimumnya tuh 10% berat. Kalau yang ayakan 0,3 mm itu minimumnya 15% dari berat. Kemudian untuk beton dengan tingkat keawetan yang tinggi, reaksi pasir terhadap alkali harus negatif. Kemudian pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus kecuali ada kayak izin dari lembaga atau tertentu sih, lembaga tertentu. Kemudian agregat halus yang digunakan untuk plesteran harus memenuhi persyaratan di atas, atau pasir pasang, pasir laut. Kemudian ada agregat kasar. Agregat kasar ini terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tidak berpori. Kalau yang halus itu tajam dia. Kalau ini harus berpori. Kemudian yang agregat kasar itu mengandung butiran-butiran pipih dan panjang hanya dapat dipakai tidak melampaui 20% dari berat agregat seluruhnya. Kemudian yang selanjutnya itu agregat kasar harus bersifat kekal, sama seperti yang agregat halus tadi, tahan pecah, tahan matahari, tahan cuaca ekstrim. Kemudian sifat kekalnya itu dapat diuji dengan larutan garam sulfat. Jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum 12%. Jika dipakai magnesium sulfat, yang hancur 10%. Sama yang halus. Kemudian agregat kasar tidak boleh mengandung zat dapat merusak beton, harus bersifat alkali. Kemudian agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Kalau yang halus tadi 5%. Kemudian agregat kasar harus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya.
susuran besarnya mempunyai modulus kehalusan antara 5 sampai 7,10 dan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, pada ayakan sisa di atas ayakan 3,38 mm harus 0% berat. Kalau yang ayakan 4,8 mm harus berkisar 90 sampai 98% berat. Jika di antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan, maksimumnya itu 60% dan minimumnya 10% berat. Kemudian besar butir agregat maksimum tidak boleh lebih dari 1/5 jarak terkecil antara bidang samping dari cetakannya. Kemudian 1/3 dari tabel pelat atau 3/4 dari jarak bersih minimum di antara batang atau berkas tulang pembatas yang diizinkan apabila menurut penilaian ahli-ahli pengecoran. Begitu. Terima kasih.